Thank you very much for Mr. Muhammad Azhar. Terima kasih kepada Mr. Azhar atas nasihat dan ilmunya. Semoga kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Let's go on to the next speakers from Mem Fia or Mem Nur Afia, SPDM PDI. The golden time is yours. Okay, thank you, Shauki, as a moderator of this webinar, of this virtual talk. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dear my all beloved students, nice to meet you in this virtual talk first, because there will virtual talk later, 2, 3, and so on. In this afternoon, I would like to give you some trick, yeah, or some strategies how to learn English during this pandemic era. As we know that this pandemic era has separated us for a long time, maybe 4 months, ya. Jadi pandemik ini telah memisahkan kita selama beberapa bulan, dan tentu ada rasa rindu untuk bisa bertatap muka dengan anak-anak semua, siswa-siswaku yang tercinta. Terutama ini untuk anak-anak kami, siswa-siswi Mansur Indra Giri Hilir yang baru. Sungguh ada rasa sedih, ya, karena di tahun ajaran baru ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, belum bisa saling mengenal secara dekat, belum bisa saling berbagi emosi, karena ada suatu masalah yang tidak hanya menimpa negara kita, tapi dunia pun merasakannya. Nah, sekarang mungkin yang lama, kelas 11, kelas 12, has known me very well, and also the moderator has known me very well. But the new students, I think you still, who is this? Who is she? Okay, I like to introduce myself. I am Mrs. Nur Afia. The student call me Memfia. Yeah. So if you meet me on the street, you can call me Memfia. It's okay, no problem. Or Miss Nur Afia, it's okay, because yeah, up to you lah, up to you. Which one do you want to call me? Okay, I am teaching at 12th grade. Yeah, now. I'm still teaching at 12th grade. Saya masih mengajar di kelas 12. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bertemu, kamu boleh menyapa dengan panggilan yang tadi. Asal jangan panggilan-panggilan yang aneh aja ya. Nah, sekarang coba kita lihat what should we do in learning English during this pandemic, because there is no meeting between teacher and students. Okay, first of all. Okay, Shauki, you might, the next slide. First of all, you have to make a schedule. Make a schedule. Buatlah daftar. Apa maksudnya di sini membuat daftar? Seperti kita ciptakan suasana seperti di sekolah. Kita list daftar pelajaran apa yang ingin kita pelajari. Ini karena berbicara tentang bahasa Inggris, tentu kita coba membuat list tentang skill apa yang akan kita pelajari. Dalam bahasa Inggris itu ada beberapa skill. Pertama, reading, writing, listening, and speaking. Nah, dalam bahasa Inggris itu kita kenal dengan istilah keterampilan menerima dan keterampilan menghasilkan. Receptive skill and productive skill. Yang receptive skill itu apa? Membaca dan mendengar. Ketika kita membaca, kita bisa menghasilkan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Itu disebut dengan receptive skill. Productive skill.
keterampilan menghasilkan. Dari proses mendengar, dari proses berbicara, kita dengarkan dan kemudian kita berbicara. Itu ada produksi. Dari membaca, kita menemukan ide-ide, kita ucapkan. Itu menghasilkan. Dari mendengar, kita ucapkan, kita tulis, maka menulis dan menulis dan berbicara itu kita sebut dengan productive skill. Oke, setelah kita membuat schedule, apa lagi yang kita lakukan? Ya. Yang kedua adalah, Syauqi, can you Yes, Miss. show the next slide? Oke. Match schedule sudah. Sekarang, choose what skill will you learn? Nah, skill apa yang akan kamu pelajari? Pilih salah satu skill yang ingin kamu pelajari. Di kurikulum development S3, Dok. Ya. Apakah jadi kurikulum as a science. Kurikulumnya bagaimana? Ya kurikulum tentang kurikulum tadi, gitu ya, sama dengan kurikulum setara dengan di IPS. Ada ilmunya, ada bahan, ada belajar speaking. Bagaimana cara berbicara yang baik? Ya. Bagaimana cara menulis yang baik? Bagaimana cara memahami vocabulary dengan mudah? Bagaimana cara mendengar? Ya, membiasakan diri untuk mendengar. Kita tentukan, setelah kita buat schedule, pilih what skill will you learn. Ya, you will learn, ya. Skill apa, keterampilan apa yang akan kamu pelajari. Oke. Yang ketiga, watch. Kita sekarang hidup di era digital. Suasana pandemi ini telah memaksa kita untuk melakukan segala sesuatunya secara virtual atau secara online. Semua berada di dunia maya. Kita komunikasi semua di dunia maya. Belajar menggunakan jarak jauh. Ya. Remote learning, istilahnya pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu tidak ada tatap muka dengan guru. Kepada siapa saya akan bertanya? Secara tatap muka tidak ada, tetapi teknologi telah memudahkan kita untuk mempelajari sesuatu dengan mudah. Menurut Ibu, teknologi ini sebenarnya memudahkan kita. Yang tidak ada itu hanya sentuhan emosional dari guru, sentuhan kasih sayang dari guru itu saja yang tidak ada. Tetapi kalau untuk mendapatkan materi luar biasa banyak dan bahkan banyak aplikasi-aplikasi gratis, fitur-fitur gratis yang ditawarkan, tinggal kita mau tidak. Ya, hitung-hitung uang jajan kamu, ya, uang LKS kamu diganti untuk membeli paket internet. Bisa mendownload seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Azhar. Ada buku-buku yang bisa yang bisa download. Kita bisa buka YouTube dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara. Jadi setelah kita pilih, baru kita masuk kepada yang ketiga, yaitu watch, tonton. Sekarang, setiap hari kita bisa melihat banyak tontonan-tontonan dalam bahasa Inggris. Banyak channel-channel berbahasa Inggris, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang sangat complicated. Nah, karena kita baru belajar, pilihlah yang sederhana, yang mudah kita pahami. Perlahan-lahan, tonton, hari ini lihat, besok lihat lagi. Nah, kemudian kamu dengarkan kosakata apa yang diucapkan, buat catatan kecil. Jadi dari situ, kamu bisa improve your vocabularies step by step, little by little, sedikit demi sedikit. Karena bahasa Inggris itu namanya bahasa orang, tentu perlu pembiasaan. Kalau kita tidak membiasakan mendengar, tentu tidak akan terekam di memori kita. Sering mendengarkan, sering menonton, sering melihat orang mengucapkan, maka otomatis itu akan terekam.
bagi mereka yang punya bakat bahasa bawaan atau memang punya language acquisition yang bagus atau tingkat penerimaan bahasa yang bagus, maka cepat dia mengerti. Tapi ada orang yang otak kanannya lebih dominan, itu mudah. Tapi ketika otak kirinya yang dominan dalam berpikir, menerima bahasa itu agak lambat. Ya, ini menurut penelitian. Tetapi namanya bahasa, kalau terbiasa pasti bisa. Contoh saja, kita di sini tentu sukunya beda-beda kan? Ada Javanese, Malais, Bugis, etc. And we live in Banjaris language. Ya, kita hidup di pengguna bahasa. Banjaris speaker. Orang yang menggunakan bahasa Banjar sehari-hari. Karena sering kita dengar, sering kita lihat orang menggunakannya, kosakatanya terekam tidak? Terekam. Begitu pula dengan bahasa Inggris. Yang namanya bahasa di dunia ini sama saja. Mengalihkan bahasa orang ke bahasa kita. Oh, kalau tidur, sleep. Bahasa Banjarnya goreng. Nah, gitu kan? Jadi, membiasakan watch. Nah, karena kita ini sedang ada pandemik, salah satu cara yang paling mudah adalah watch. Tonton, menonton, buka YouTube, buka channel-channel berbahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, yang keempat adalah imitate. Imitate. Apa itu imitate? Tiru. Setelah ditonton, tiru. Tiru apa yang mereka lakukan. Kalau perlu, kata per kata kita tiru. Praktekkan itu, oh, dia mengatakan good morning, kita ikuti good morning. Tiru, imitasi ya. Adopsi, apa yang mereka ucapkan. Nah, setelah imitate, setelah imitate adalah create, ciptakan. Kita sudah nonton, kita sudah tiru cara mereka, pengguna bahasa aslinya atau native speaker. Pengguna bahasa asli itu namanya native speaker. Kemudian kita create, kita ciptakan sendiri. Setelah kita create, ciptakan yang sejenis, ya, dengan gaya kita sendiri. Itu namanya create. Ciptakan sesuai dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Kita sudah nonton, kita sudah imitasi, kita sudah salin lah ya. Kita imitasi, kita adopsi. Selanjutnya kita create, kita ciptakan percakapan sendiri dengan teman-teman kita menggunakan apa yang mereka ucapkan dengan situasi dan kondisi kita yang real, yang benar-benar kita ada di lingkungan itu. Umpama kamu ingin bagaimana mengekspresikan percakapan ketika menyampaikan pendapat. Nah, kamu browsing, kamu cari searching di internet cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris. Nah, tonton, sudah ditonton, tiru. Sudah kamu tiru, ciptakanlah sendiri, kreasikan sendiri apa yang mereka ucapkan dengan keadaan kamu yang sesungguhnya. Setelah kamu create, apa yang kamu lakukan? Practice. Nah, praktekkanlah apa yang sudah kamu ciptakan tadi. Praktek. Aduh, tapi dengan siapa saya praktek? Disinilah fungsinya kita bergabung dengan satu klub. Di sekolah kita ini ada namanya Integrative English Club. Di situ semua bakat-bakat berbahasa kamu kita salurkan. Yang suka bercerita, kita arahkan ke storytelling. Yang suka berpidato, kita arahkan ke speech. Yang suka menulis, kita arahkan ke writing. Yang suka menyanyi, bermain musik, kita arahkan ke singing dan akustik. Semuanya ada wadahnya. Tinggal kamu. Hari ini mungkin kamu belum merasakan manfaatnya, tetapi insya Allah
ketika kamu berada di lingkungan di masa yang akan datang, di mana kamu harus melamar pekerjaan, bergaul dengan orang-orang dengan level internasional, maka kamu akan merasakan, oh ternyata bahasa Inggris itu mudah. Apa yang Ibu sampaikan hari ini adalah rangkuman dari pengalaman Ibu, mulai dari kecil sampai sekarang Ibu masih melakukan hal ini. Tonton, tiru, create, kemudian practice. Apa? Ulangi masing-masing. Apa? Pertama? Tonton. Yang kedua apa? Imitate. Tiru. Yang ketiga? Create. Yang keempat? Practice. Dengan 4 cara tersebut, insya Allah perlahan tapi pasti kamu bisa berbahasa Inggris. Ya, jadi kalau kamu bisa melakukan ini, tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, harus membaca buku-buku berbahasa dengan level tinggi, tidak usah. Mulai dulu dari yang sederhana. Oh, saya mau mengembangkan kemampuan membaca saya. Cari cerita-cerita rakyat dengan bahasa yang mudah kamu pahami. Mulailah kamu membaca, targetkan dalam 1 bulan saya harus baca satu cerita rakyat. Dari situ nanti kamu sudah mulai mampu memahami isi cerita. Pindah ke yang lebih rumit, ke novel. Atau cerpen dulu, yang bahasanya lebih tinggi. Dari cerpen, kamu bisa pindah ke novel. Oke? Dan setelah itu lingkungan, ya, lingkungan kamu akan memberikan kamu kesempatan untuk mempraktekkan bahasa Inggris ini. Pak Azhar ini bukan, ya, saya sekedar memperkenalkan, Pak Azhar ini bukan dari background bahasa Inggris. Tetapi dia punya minat bahasa yang tinggi. Apa yang dia lakukan? Pergi ke lingkungan yang berbahasa Inggris. Di Pare, Kediri, Jawa Timur. Itu adalah salah satu usaha. Dan hari ini dia mampu berbahasa Inggris dengan baik. Artinya kalau dia bisa, berarti kalian juga bisa. Karena beliau juga dulu seorang siswa, ya kan? Saya juga seorang siswa yang baru selesai beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini sudah menjadi seorang guru. Ibu juga seperti itu. Tapi kalau ibu memang background-nya dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi sedikit banyaknya tentu prosesnya lebih intens, ya. Jadi anakku sekalian, dari apa yang kami sajikan hari ini, mudah-mudahan semangatnya untuk terus belajar, membekali diri dengan bahasa asing. Mungkin hari ini kita coba dulu bahasa Inggris. Besok-besok kita pindah ke bahasa Jepang. Besok pindah ke bahasa Korea. Dengan media internet yang ada sekarang ini, semua bisa dipelajari. Jadi tinggal kita membangun semangat untuk memang ketika kita sudah rubah mindset kita, yang seperti disampaikan Pak Zahar tadi, rubah mindset kamu, pola pikir kamu, yang selalu mengatakan, susah. Kenapa? Karena alam bawah sadar kamu akan menggiring kamu untuk malas-malasan. Tetapi ketika kamu mengatakan, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Tentu alam bawah sadar kamu akan memompa semangat kamu untuk bisa. Contoh, ibu sekarang ini kan usianya menjelang 50 tahun. Ibu generasi yang tidak kenal komputer pada masa sekolah dan kuliah. Tetapi sekarang ibu berada di era pandemi yang mana harus bisa komputer. Apa yang ibu lakukan? Ini tadi, watch, imitate, create, and practice. Ibu buka YouTube yang ada tutorial bagaimana membuat animasi. Ibu buka, tonton. Terus ibu tiru. Setelah itu ibu kreasikan kembali, coba-coba, baru praktek. Alhamdulillah sekarang ibu mungkin termasuk guru yang senior yang agak sedikit mahir komputer dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena ada proses belajar. Jadi
Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Ibu aja yang tua mau belajar, apalagi kamu yang masa depannya masih jauh ke depan sana. Entah berapa puluh tahun Allah ngasih kamu umur. Kalau tidak punya kelebihan, tidak punya skill, maka kamu akan terseleksi, tidak diterima oleh dunia kerja. Orang yang punya skill, bahasa terutama, dan punya kemampuan IT yang bagus, itu lebih cepat beradaptasi untuk mendapatkan kerja di lapangan kerja yang tersedia di mana-mana. Jadi kreativitasmu harus kamu kembangkan. Oleh sebab itu saya, Ibu Nur Afia, sebagai pendiri IEC bersama kakak-kakak kamu, menginginkan supaya siswa sabar ini mau bergabung agar bisa mengasah kemampuan berbahasanya, dan insya Allah dengan meskipun melalui virtual talk seperti ini, kamu bisa berlatih dan terus berlatih. Mungkin ini saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan virtual talk kedua dan seterusnya. Ya, saya serahkan kembali kepada moderator Ananda Syauqi Musyafa Masnur. Thank you very much for your attention. And I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you very much for Memfia for your advice and your lessons. Alhamdulillah, kita sudah hampir memasuki acara yang terakhir. Kita telah mendengarkan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Memfia yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Intinya, watch, imitate, create, and practice. Ya, sekali lagi, watch, imitate, create, and practice. Itu dia. Oke. Untuk itu kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab.